فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الله تعالى أيضا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال عليه الصلاة والسلام لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما غفرت لي. فقال يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا رب إنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا حب الخلق إليك. فقاله الله تعالى صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي إن سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. وصدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. Ma'asyar hadirin wa hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid Alim Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pengurus, para ulama, para kiai, para asatidzah, hadirin hadirat umat Habibina Rasulullah yang dimuliakan Allah SWT. Mohon maaf atas keteraman saya tadi dari kondang dia juga dalam acara maulid, ternyata dalam perjalanan macet luar biasa. Maka alhamdulillah kita sudah mengerjakan tadi sholat isya, kemudian kita lanjutkan sekarang mengadakan majlis taklim yang biasa seperti biasanya. Pada maghrib kita mulai, tapi ada satu hal di perjalanan tersebut. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan sholat maghrib tadi, kemudian sampai di sini bersama sholat isya dan mengerjakan sholat isya, baru sekarang mengadakan majlis taklim. Walaupun sedikit, insyaallah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin wa hadirat rahimakallah, ketahuilah tinggal beberapa jam saja kita akan memasuki bulan Rabiul Awal yang diperkirakan besok malam. Besok malam, malam Selasa masuk tanggal 1 di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Habibina Muhammad SAW. Bahkan tadi saja sudah ada mengadakan acara maulid karena menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Habibina Muhammad SAW. Wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunain min asy-syuhuri syahr Rabiul Awal wa min ayyami yaumil itsnin wa mawdi'u miladi wa qabrihi bil haramain sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu kelahirannya sayyidil kaunain, pemimpin dunia akhirat, karena beliau dari seluruh makhluk Allah yang paling mulia Habibuna Muhammad SAW. Nabi-nabi siapa saja, maka walaupun malaikat-malaikatnya, semuanya dunia akhirat sekali masuk jannah, yang kita harapkan masuk jannah, Nabi paling mulia beristimewa, ma ba'dallah ila Habibina Muhammad SAW wa ma fawqa Habibina Muhammad SAW illallah. Tidak ada kedudukan yang lebih mulia dari Muhammad kecuali Allah, tidak ada kedudukan setelah Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW dari seluruh makhluk Allah yang paling istimewa. Beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rabiul Awal bertepatan pada hari Senin, dan dikuburkan di Makkah Al-Mukarramah. Adapun dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah dan dikuburkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Makkah dan Madinah diberi nama Al-Haramain Asy-Syarifain. Ini masyaallah hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal, maka ketika datangnya bulan Rabiul Awal disambut oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Jakarta saja, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Asia saja, tapi di seluruh penjuru dunia. Semua umat Islam di mana-mana, laki perempuan tua muda, di masjid, di musala, di pesantren dan sebagainya, menyambut perayaan peringatan Maulid Habibina Muhammad SAW. Apa di antara faedahnya mengetahui atau mengadakan Maulid? Supaya kita betul-betul mengetahui kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Habibina Muhammad sallu ala nabi. Beliau yang paling mulia istimewa, yang kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah kelak. Kalau jannah begitu indahnya,
Jannah darul baqa, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa jannah. Kalau dunia darul fana, dunia akan hancur, buktinya akan terjadi kiamat. Dunia akan hancur, tapi jannah darul baqa, tempat tinggal yang kekal dan abadi. Walaupun jannah makhluk Allah, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannah sangat indah, luar biasa. Ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dipandang oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Kenikmatan yang luar biasa besarnya. Sampai Nabi menggambarkan kenikmatan dunia dengan akhirat. Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isya'u fil yam falyanzur bima yarji'. Kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat dibandingkan Rasulullah SAW menggambarkan bagaikan lautan yang begitu luas, luar biasa, yang mana lautan lebih luas dibandingkan daratan. Daratan sudah sangat luas, lautan lebih luas dibandingkan daratan. Kita masukkan jari kita satu saja ke dalam air laut, kemudian kita angkat lagi, lihatlah air yang menempel yang dalam satu jari yang sangat sedikit, itu bagaikan kenikmatan dunia. Kadang-kadang orang tergila-gila karena dunia. Adapun akhirat bagaikan lautan yang begitu luas, luar biasa. Ini contoh gambaran masyarakat rahimahullah menunjukkan kenikmatan akhirat luar biasa besarnya. Ad-dunya sa'ah waj'alha ta'ah. Dunia sesaat saja, jadikan saat ini untuk taat kepada Allah. Gunakan kesempatan kita ketika hidup di alam dunia untuk akhirat kita, karena pasti kita akan mati. Siapa saja, pejabat, mau rakyat, mau melarat, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, kalau mati pasti. Gunakan kesempatan kita di dalam dunia yang sangat singkat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengerti cara ibadah berkat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Demikian juga puasa Ramadan, demikian juga masa haji, masa zakat dan lain sebagainya. Yang diperintah oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah seperti dalam perbuatan maksiat. Ini adalah pelajaran dari Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW mendapat pelajaran langsung dari Allah. Malaikat Jibril bukan guru Nabi SAW, walaupun malaikat Jibril membawa wahyu disampaikan kepada Nabi SAW, tapi gurunya Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, yani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman 'allama al-Quran, yang memberikan pelajaran tentang Al-Quran Karim kepada Habibina Muhammad SAW. Sampai dikatakan oleh Habib Ali radhiyallahu anhu Allah dalam kitab Maulid Sibtullah yang sering kita baca, beliau mengatakan, wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam huwa al-insan maksud bihadza ta'lim min hafizir rahman rahim. Tidak ada keraguan sama sekali maksud tujuan Habibina Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Maka umat Islam di mana-mana ya Allah mengadakan acara maulid Nabi SAW. Nabi SAW sudah dikenal oleh para anbiya wal mursalin. Bahkan Nabi Adam Abul Bashar sudah mengenal kepada Habibina Muhammad SAW. Walaupun diutus oleh Allah jadi Nabi paling akhir, tapi makhluk yang paling pertama kali diciptakan Habibina Muhammad SAW. Ya Allah, sampai Nabi katakan innahu awwalul khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal khalq, pertama kali yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, wa akhirahum fil ba'th, dan akhir yang paling akhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu Allah ibn Abdullah yang dikeluarkan hadisnya dalam Ibn Razzaq radhiyallahu anhu Allah, sala Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni an awwal syai'in khalaqahu Allah qabla asya'. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla asya' nur nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah sahabat Nabi sallallahu bertanya kepada Rasulullah sallallahu. Memang kalau ada suatu permasalahan, tanya langsung kepada Habibina Muhammad sallallahu. Sayyidina Jabir bertanya kepada ya Rasulullah, bi abi wa ummi, akhbirni an awwal syai'in khalaqahu Allah qabla asya'. Ya Rasulullah, dengan orang tuaku, bapak ibuku, beritahukan kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum lain-lainnya. Qala ya Jabir, maka Rasulullah mengatakan kepada si Jabir, ya Jabir, wahai Jabir, inna Allah khalaqa qabla asya' nur nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad SAW dari nur Allah subhanahu wa ta'ala. Baru dari situ bercabang daripada makhluk-makhluk Allah, adanya dunia, adanya langit, ada matahari, ada bulan dan lain sebagainya, itu dari nur Habibina Muhammad SAW. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirahum fil ba'd, adapun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang paling akhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada kenabian setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi yang pertama kali Abul Bala, Nabi Allah Adam, Nabi Adam Abul Bashar, bapa semua manusia. Tapi ketahuilah yang pertama kali Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Nabi Adam alaihi salatu wassalam bertawassul dengan Habibina Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi, bertawassul kepada Nabi Adam alaihi salam, ya Allah, ya Rabb, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ampuni aku ya Allah. Maka Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam, kaifa arafta Muhammadan wa makhluqu? Bagaimana engkau mengetahui Nabi Muhammad SAW pada aku belum menciptakannya, yakni belum menjadikan manusia, belum menjadi Nabi? Bagaimana engkau bisa mengetahui Nabi Muhammad SAW? Maka dijawab oleh Nabi Adam AS, ya Rabbi, lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala aqamil 'ash maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'araftu annaka la tudhib illa ismika illa habbal khalqi ilaik. Nabi Adam AS ketika diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam AS melihat ke atas di tiang-tiang arsy Allah, ada tulisan kalimat yang sangat istimewa, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam AS mengetahui, meyakini bahwa ini nama makhluk Allah, pasti makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Nabi-nabi lainnya tidak tertulis kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi Adam AS berkeyakinan bahwa ini adalah makhluk yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah maha mengetahui. Sadaqta ya Adam, innahu ahabbul khalqi ilayya in sa'altani bihaqqih faqad ghafartu lak. Engkau benar wahai Adam, sesungguhnya makhluk yang paling aku cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Nabi Adam Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Nabi Adam enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya. Nabi Adam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat dalam arsy Allah ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dengan kalimat tersebut bertawassul Nabi Adam AS minta ampunan kepada Allah, dan Allah berikan ampunan kepada Nabi Adam AS, dan bertawassul tersebut diterima oleh Allah. Bahkan Allah membenarkan, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Kita alhamdulillah wa syukurlah sebagai umat Habibina Muhammad, ummah marhumah, nabinya nabi yang paling mulia, demikian juga umatnya umat yang termulia. Kuntum khair ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah manusia yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khair ummatin, sebaik-baik umat Habibina Muhammad SAW. Walaupun nabi-nabi yang terdahulu ada umatnya, Nabi Allah Ibrahim ada umatnya, Nabi Allah Musa ada umatnya, Nabi Allah Isa ada umatnya, tapi yang termula istimewa umat Habibina Muhammad SAW. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi SAW. Ini kenikmatan yang luar biasa besar. Maka mari sama-sama kita ramaikan acara Maulid Nabi kita Muhammad supaya kita lebih mengenal kepribadian Nabi SAW. Kalau betul-betul kita mengetahui kemuliaan Nabi, otomatis kecintaan melebihi daripada orang yang tidak mengetahuinya. Maka secara bisa kita dikatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita enggak kenal, kita enggak sayang. Kita kenali Nabi Muhammad SAW, otomatis kita akan mencintai Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dan kalian sampai mencintai aku melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anak-anaknya, melebihi daripada seluruh manusia, bahkan melebihi daripada diri sendiri. Hal kita dahulukan kecintaan kita
kepada Habibina Muhammad SAW. Kecintaan dibuktikan dengan ketaatan. Faman idda'a al-mahabbata min ghairi ta'atin fal batil tuqbal. Orang yang mengaku dirinya cinta dengan Nabi tapi tidak mentaati perintah Nabi, maka cintanya palsu, gagal diterima. Katakan cinta Nabi, mengajak hadis maulid dan lain sebagainya, tahu-tahu suka maksiat, tidak mengerjakan ibadah kepada Allah, solat tidak dilaksanakan, puasa tidak dikerjakan, maksiat pekerjaannya, itu namanya cinta palsu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau betul-betul mencintai Nabi, mentaati Nabi SAW. Siapa orang yang taat dengan Nabi, berarti taat dengan Allah. Man yuti'ir rasulah faqad atha'a Allah. Siapa orang yang taat dengan Rasulullah SAW, pasti taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau betul-betul kita taat dengan Rasulullah SAW, ikuti Nabi Muhammad, perintah Nabi SAW, berarti betul-betul mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di yaumul qiyamah akan dimasukkan dalam jannah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimahullah, insyaallah tanggal besok malam, yaitu malam 1 di bulan Rabiul Awal, ramai-ramai di mana-mana mengadakan maulid. Jangan ketinggalan kita di rumah kita, di masjid kita, di musala kita, di kampung kita, bacakan maulid. Sebab maulid ini memberikan hikmah yang luar biasa besarnya. Selain menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, selain menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT, menambah di dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Taala, dan memberikan hikmah yang luar biasa besarnya dalam pembacaan Maulid Habib SAW. Ulama kita mengatakan di antara keistimewaan baca Maulid, dikatakan oleh para ulama, inna min khawasi dzikra Maulid Nabi SAW annahu amanun fi dzalikal 'am wa busyra 'ajilah binail bughyah wal maram. Di antara keistimewaan yang mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Allah berikan keamanan di tahun tersebut dan hajat-hajat yang dikabulkan oleh Allah. Kalau kita ingin dapat keamanan, baca Maulid. Kalau kita ingin dikabulkan hajatnya, baca Maulid. Sampai ulama-ulama kita mengadakan bermacam-macam acara dalam masyarakat, baca Maulid. Mengadakan pernikahan, baca Maulid. Mengadakan khitanan, baca Maulid. Mengadakan tasyakuran, baca bermacam-macam acara, baca Maulid. Karena dengan baca Maulid mengharapkan dari Allah, insyaallah dikabulkan segala hajat-hajat kita. Jadi saya ulang lagi, besok malam kita akan masuki malam 1 di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Muhammad SAW. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal, bertepatan pada hari Senin. Dan alhamdulillah di mana-mana ya Allah mengadakan acara Maulid. Mudah-mudahan dengan baca Maulid di mana-mana negeri kita aman, adil, makmur, sentosa, juga pertalite turun. Betul-betul. Pertalite naik apa turun? Sekarang. Kira-kira kepengen pertalite naik apa turun? Pengennya sih gratis. Masya Allah. Enak kan gratis ya? Betul. Saya tanya, enaknya pertalite naik apa turun? Dijawab, enaknya sih gratis. Ya, itu harapan kita. Ya, walaupun seandainya nggak punya mobil, angkot ikut naik. Walaupun nggak naik angkot, masakan di dapur juga ikut naik. Listrik ikut naik dan lain sebagainya. Masya Allah, musibah malapetaka bencana, mudah-mudahan diturun lagi. Dunia saja yang saya dengar katanya turun minyak tersebut, tapi di Indonesia ternyata naik. Bukan naik 100 rupiah, bukan naik 200, lebih kira-kira dari 300, lebih. Pertalite lebih dari 300, lebih dari 500, lebih dari 700. Sampai kapan? Masya Allah. Kesian rakyat. Ya kalau pegawai negeri yang bikin peraturan, mereka pegawai negeri dibayar negara, yang bayar juga rakyat, duitnya duit rakyat. Tapi yang kerja, ya Allah, baru menghadapi, Masya Allah, ada corona dan sebagainya. Orang-orang sulit kemarin dulu nggak boleh jual, nggak boleh, Masya Allah. Sekarang naik juga. Habisnya naik, baru saja naik. Dengar berita, dolar ikut naik. Sudah menembus 15.000. Benar. Dulu kan kurang dari 15.000. Sekarang naik, nggak tahu hari ini berapa ini. Masya Allah, yang saya dengar udah nembus 15.000. Padahal bensin
Masya Allah, betul-betul. Maka insya Allah datangnya bulan Rabiul Awal, ramai-ramai di sana sini baca maulid, negeri kita aman, adil, makmur, sentosa, baik rakyat maupun pejabat didekatkan dalam ketakwaan kita kepada Allah, dan insya Allah pertalite turun, amin, amin. Bahkan harga-harga lain ikut turun, negeri kita makmur, adil, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan kita dapat kebahagiaan kesenangan dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Mohon maaf hadirin rahimakumullah, saya enggak perbanyak lebar lagi. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat buat kita bersama. Semangatkan diri kita datangnya bulan Rabiul Awal, semangatkan untuk baca maulid di masjid, di musala, di rumah, di macam-macam tempat. Baca maulid, baca maulid, baca maulid. Maulid siapa? Maulid Habibina Muhammad SAW. Maulid manusia, bahkan makhluk Allah yang termulia, yang paling mulia, Habibuna Muhammad yang kita harapkan syafaat. Habib kita bisa mengerti ibadah, ikuti kita bisa mengetahui apa yang dilakukan Allah, menjalankan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Man 'amila shalihan min nafsihi wa man asaa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin 'abid. Siapa orang yang beramal saleh, keuntungannya untuk diri sendiri. Siapa yang meninggalkan maksiat, siapa yang berbuat maksiat, kerugiannya tertimpa pada diri sendiri. Allah tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Misalkan semua hambanya menjalankan perintah Allah, Allah tidak dapat untung. Seandainya ada manusia berbuat maksiat, Allah tidak dapat rugi. Siapa yang beribadah kepada Allah, dialah yang untung. Siapa yang berbuat maksiat, dialah yang rugi. Wa rabbuka bidzallamin 'abid. Allah tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita bersama, supaya kita betul-betul menjalankan segala perintah Allah, yang wajib, yang sunnah dijalankan, yang haram yang ditinggalkan. Perbuatan buah jadi ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita lebih umur panjang, rezeki halal, berkah, ilmu yang manfaat, senang dunia akhirat, dan insyaallah matinya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Hubungan kita insyaallah jadi radhah min jannah. Kita semua dimasukkan dalam jannah bighairi hisab wal azab. Bisyafaati wa ma'iyati murafaqati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mau minta maaf kepada para jemaah karena keterlambatan saya. Tadi ada acara maulid, dan juga sekarang ini juga ada acara walimatus safar, karena ada saudara kita juga akan berangkat di dalam ibadah umrah. Jadi akan melaksanakan ke sana insyaallah dalam walimatus safar. Mudah-mudahan semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, senang dunia akhirat, ma'al lutful aqibah, amin ya rabbal alamin. Saya syukur dulu, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu